Saya kira tidak selalu ya, tidak selalu ganti menteri ganti kurikulum, tetapi ganti menteri ganti kebijakan ya. Dan kalau tidak ada kalau tidak ada kebijakan baru ya buat apa menterinya diganti. Kalau soal kurikulum kan saya masih melihat di lapangan sekarang kan berlaku dua kurikulum masih. Jadi masih ada kurikulum K13 dan ada kurikulum Merdeka. Sebagian sekolah masih melaksanakan kurikulum yang dua-duanya ini berjalan, dan dua-duanya itu ya kita akui sebagai kurikulum nasional yang masih berlaku. Sehingga karena itu tidak perlu ada dikotomi soal kurikulum dan juga tidak perlu khawatir kalau ada perubahan, karena sebenarnya kurikulum itu kan lebih banyak berkait dengan administrasi dan organisasi dari pembelajaran dan kebijakan menyangkut pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Saya sering bercanda begini, apapun kurikulumnya, mencari luas segitiga itu ya setengah alas kali tinggi. Tidak kemudian ketika kurikulum Merdeka terus mencari luas segitiga itu berganti rumusnya, gitu kan? Karena itu masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan itu, dan saya juga belum menyinggung-nyinggung soal kurikulum. Hanya saya sempat mengintrodusir dan sekarang sedang dalam proses untuk penyiapan penerapan itu adalah pendekatan deep learning dalam pembelajaran. Tadi dengan deep learning itu kami mendorong pembelajaran yang mindful, pembelajaran yang reflektif gitu, tidak kejar tayang tapi mendalami materi. Kemudian pembelajaran yang meaningful, murid-murid itu tahu untuk apa dia mempelajari sesuatu, apa hubungannya dengan karir mereka, apa yang bisa dia lakukan dengan ilmunya itu, dan karena itu pembelajaran menjadi joyful, menjadi menyenangkan. Itu yang kemarin di masyarakat disebut kurikulum full itu. Padahal itu bukan kurikulum, sekali lagi. Deep learning itu pendekatan dalam pembelajaran. Mungkin ada konsekuensinya terhadap muatan materi pelajaran. Jadi sekarang ini kan kami mengamati muatan materi pelajaran itu terlalu berat, pokok bahasanya terlalu banyak, sehingga karena itu maka pembelajarannya menjadi tidak mendalam. Nah, dengan deep learning ini kami berusaha agar pokok bahasanya kita pilih yang paling esensial, yang paling mendasar untuk dipelajari itu apa. Nah, dengan itu maka kemudian ruang untuk membahas secara luas, secara mendalam ini akan terbuka, sehingga murid itu dan guru-guru itu bisa mengajar dan belajar dengan gembira, dengan interaksi yang sehat, dengan interaksi yang juga produktif, yang mungkin dalam konteks ini akan ada perubahan dari sisi muatannya atau pokok bahasanya, tapi tidak mata pelajarannya. Mata pelajaran yang mungkin baru, saya katakan mungkin karena bisa jadi ini tidak baru, itu artificial intelligence dan coding. Walaupun sekarang beberapa sekolah yang sudah menyelenggarakan ada yang coding mulai kelas 1 SD, tapi nanti kebijakan kami mulai 2025-2026 itu coding dan AI ini menjadi mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Prakteknya juga tidak semuanya berbasis online. Jadi codingnya unplugged, dia tidak perlu jaringan internet. Bahkan ada yang codingnya seperti main game, tapi itu merangsang untuk berpikir kritis, kolaborasi, kemudian kreativitas. Memang belum semuanya siap. Sadar betul bahwa pendidikan di Indonesia ini memang masih sangat bervariasi dari sisi kualitasnya, dari sisi kulturnya, dan juga dari sisi karakternya, bahkan mungkin juga politiknya. Karena apa? Ya karena kebijakan itu kan tidak berdiri sendiri. Saya jelas, misalnya begini, banyak hal dalam penyelenggaraan pendidikan itu berkait dengan otonomi daerah. SLTA dan sekolah luar biasa itu kan otoritasnya dari pemerintah provinsi. Kemudian prasekolah, TK, kelompok bermain, SD, dan SMP itu ada di pemerintah kabupaten kota. Dinamika penyelenggaraan pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di tingkat provinsi, juga di tingkat kabupaten kota. Guru misalnya ya, guru itu kan pengangkatannya oleh pemerintah daerah, bukan oleh kami di kementerian. Pembinaan guru juga sebagian besarnya juga oleh pemerintah daerah. Kami lebih banyak bicara pada regulasi nasional yang sesuai dengan undang-undang,
tahun ajaran baru 2025-2026 itu baru akan dimulai bulan Juli ya. Sehingga selama masa ini ya kita mematangkan semua proses, termasuk nanti pelatihan-pelatihan gurunya, karena kita juga tidak akan memberlakukan secara keseluruhan dulu. Karena apa? Karena ini pendekatan baru yang memang perlu guru yang terlatih. Ini kan belum pernah diterapkan di Indonesia, walaupun dalam konteks pembelajaran di dunia internasional, deep learning ini tidak sama sekali baru. Saya ketika kuliah di Australia tahun 95, itu yang saya pelajari deep learning itu 95, berarti sudah berapa? Sudah 30 tahun yang lalu. Kemudian kalau kita baca referensi, banyak negara misalnya di Norwegia, negara-negara Skandinavia itu sudah menerapkan deep learning itu. Makanya mereka, kalau kita harus jujur mengakui, ya memang pendidikannya lebih maju dari kita. Materi pelajaran yang diajarkan di mereka itu kan tidak banyak, tetapi ternyata lulusannya hebat-hebat. Kenapa? Ya karena mereka belajar dengan mendalam, tidak kejar tayang, mengejar ketuntasan minimal. Lembar kerja siswa yang isinya serangkaian pertanyaan yang harus dijawab nanti dinilai, tapi dia tidak ngerti maksudnya apa dari yang dia pelajari itu. Nah, pola-pola begitu nanti coba kita rubah. Jadi begini, guru yang sebelum diumumkan Pak Presiden itu tunjangan sertifikasinya 1,5 juta. Nah, mereka ini kita naikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Jadi dia naik 500 tunjangannya. Nah, yang diumumkan Pak Presiden itu yang dia langsung dapat tunjangan 2 juta. Jadi akhirnya sama mereka ini. Yang sebelum diumumkan Pak Presiden itu juga menjadi 2 juta, karena mereka 1,5 ditambah 500 jadi 2 juta. Kemudian yang diumumkan setelah Pak Presiden itu, non ASN ini tunjangannya sama-sama 2 juta. Sebab kalau yang lama nggak dinaikkan, yang baru langsung naik, mesti akan menimbulkan masalah. Situlah kemudian kita menaikkan yang sebelumnya 1,5 menjadi 2 juta, yang baru langsung 2 juta, supaya apa? Supaya fair, supaya adil. Nah, sehingga sebenarnya tidak ada masalah gitu kan, tidak ada masalah dalam konteks itu. Yang belum bersertifikasi itu memang belum dapat tunjangan. Nah, tapi yang belum dapat sertifikasi, yang guru non ASN itu yang diumumkan Pak Presiden juga akan mendapatkan bantuan dalam bentuk cash transfer. Nah, sekarang jumlahnya belum bisa kita sebutkan, baik jumlah penerimanya maupun berapa nominalnya belum kita sebutkan karena masih dalam proses verifikasi oleh BPS. Itu juga diumumkan Pak Presiden. Nah, sekarang memang belum karena masih kita verifikasi datanya dengan BPS. Begitu nanti datanya keluar dari BPS, maka kita akan direct transfer kepada guru-guru yang masuk kategori ini, honorer yang memang belum dapat sertifikasi. Sertifikasi itu sekali lagi dimulai dari pemenuhan D4 atau S1-nya dulu. Nah, yang kedua nanti kemudian dilihat masa kerjanya. Tetapi jangan lupa teknisnya itu tidak sepenuhnya berada pada kami. Itu lagi-lagi karena tadi berkait dengan pihak-pihak lain ya. Nah, tetapi kami menentukan kuota. Jadi 2024 kemarin yang diumumkan Pak Presiden itu kan 600.650. Nah, nanti 2025 itu kita akan ada 806.400 sekian yang sertifikasi. Jadi bertahap kita akan tuntaskan guru-guru ini supaya semuanya dapat sertifikasi. Nah, tetapi itu pun juga belum bisa tuntas. Kenapa belum bisa tuntas? Karena dalam data kami sekarang itu masih ada 249.000 sekian guru yang belum D4 atau S1. Sehingga disitulah kemudian kami juga umumkan untuk memberi bantuan pendidikan bagi 249.000 guru itu, tentu secara bertahap. Sekarang kami dalam proses pertama melakukan verifikasi. Karena sebagian guru yang belum S1 atau D4 itu mungkin dia sudah D2. Kan banyak dulu guru-guru yang penyetaraan D2. Mungkin juga guru yang D3, sudah D3. Atau ada yang D1, atau ada yang memang baru lulus SLTA. Nah, nanti kita lihat
dari data yang ada ini mana yang prioritas dan apa skema yang akan kita pakai. Jadi sekarang kita baru pada tahap melihat data-data guru-guru ini, kemudian nanti kita buat kriteria dan kemudian kita tetapkan berapa yang akan kita berikan afirmasi. Tapi tentu tidak sekaligus 249 juta karena kami juga harus berbagi anggaran dengan kementerian lain. Kami bertahap berusaha untuk meningkatkan kualitas guru karena kami sadar betul, tadi Sylvia mengatakan guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Orang bisa pakai ChatGPT, pakai AI, pakai pendekatan macam-macam. Guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi, sehingga memang peningkatan kualitas guru itu menjadi syarat penting untuk pembelajaran yang berkualitas. Kalau gurunya berkualitas, maka pembelajaran akan berkualitas. Nah, kualitas itu tentu perlu didukung oleh kesejahteraan. Tetapi juga harus kita sadari, kesejahteraan juga tidak segala-galanya. Mohon maaf, misalnya dulu ketika ada sertifikasi guru, itu kan pendapatan guru meningkat. Harapannya semangat guru mengajar juga meningkat, semangat untuk berusaha memberikan pelayanan yang terbaik juga meningkat. Kenyataannya kan belum sepenuhnya seperti itu. Sehingga harus ada kemudian indikator-indikator yang menjadi dalam tanda petik tagihan. Kamu kinerjanya seperti apa? Nah, karena itu guru selama ini itu kan hanya dibebani mengajar 24 jam seminggu. Jadi dia full hanya ngajar saja. Mau ada murid, mohon maaf misalnya melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan apa itu kan bukan urusan saya, itu kan urusan guru BK. Nah, di periode saya ini baru saja kita luncurkan program yang pelaporan kinerja guru tidak hanya dari mengajar. Ada 4 komponen yang nanti bisa menjadi bagian dari pemenuhan 24 jam itu. Pertama dari mengajar di kelas sesuai dengan jam pelajaran dan mata pelajarannya. Yang kedua adalah membimbing murid. Membimbing murid, jadi tidak boleh guru itu cuek bebek ketika ada muridnya bermasalah. Jadi nanti mendampingi dan membimbing murid ini kita hitung sebagai jam tatap muka. Karena nggak cukup guru BP itu. Guru BP itu kan rasionya kalau nggak salah 1:250. Satu orang guru BP untuk 250 murid. Nggak mungkin itu. Yang ketiga, keaktifan di masyarakat. Jadi kegiatan guru di masyarakat juga kita hitung nanti sebagai jam tatap muka. Termasuk partisipasi guru dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Dengan cara seperti itu, maka tuntutan undang-undang guru dan dosen yang disebut dengan 5M itu bisa terpenuhi sehingga guru tidak hanya sekedar mengajar tapi juga harus membimbing, mendampingi murid, mengembangkan bakat minat, terlibat dalam kegiatan di masyarakat dan juga terlibat dalam kegiatan